Halo semuanya, balik lagi di channel Malachi Evandre. Udah lama banget nggak bikin video, udah berbulan-bulan nampaknya ya. Ya, seperti yang udah dibaca di judul. Jadi Evandre beberapa bulan yang lalu dia sempat kena CMV lagi ya. Kena CMV lagi di bulan Mei kalau nggak salah. Sebenarnya bukan kena CMV sih. Jadi saya ceritain dulu ya dari awal ya. Jadi waktu di bulan Mei itu dia cek lab dan ternyata bilirubinnya naik ya, di reknya itu 1,3. Dan waktu itu juga saya bingung kenapa bisa naik ya. Kemudian dicek lagi torch ya, IgG CMV-nya sama IgM-nya ya. Dan seperti biasa waktu sebelumnya juga pernah dicek, IgM-nya itu nggak reaktif, tapi IgG-nya yang reaktif sampai hampir 600-an kalau nggak salah ya, IgG CMV-nya. Kemudian langsung cek PCR, tapi PCR-nya juga negatif ya. PCR-nya negatif. Jadi walaupun IgG CMV-nya cukup tinggi, ternyata PCR CMV-nya itu non reaktif ya, non reaktif, tidak reaktif ya, non reaktif. Dan itu juga sudah dicek PCR darah dan urin ya Bapak Ibu ya. Jadi memang awal-awal urin ya, kemudian coba dipastikan lagi via darah, sama-sama non reaktif. Dan obat dosisnya dinaikin ya. Sekarang sampai hari ini Evandre minum Urso itu 250 mg ya kali 3, dan Fluimucil 300 kali 3. Jadi dari awal kenaikan bilirubin itu sampai hari ini masih minum dosis yang seperti itu. Nah waktu itu saya juga curiga kenapa ya IgG-nya CMV-nya non reaktif, jadi tidak bisa diobati dengan menggunakan palsit ya. Tidak bisa diobati seperti itu karena PCR-nya tidak reaktif. Kemudian sempat dilakukan pemeriksaan yang lain lagi, yaitu panel gastro ya namanya ya, pemeriksaan panel gastrohepatologi. Itu diperiksa lagi dan tidak ada indikasi virus apapun, dan bingung juga waktu itu ya. Jadi Evandre hanya disesuaikan dengan obat-obatan aja ya. Urso yang ditambahkan dosisnya Fluimucil, kemudian minum vitamin juga, vitamin A ya, supralisin. Mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa menangani seperti Evandre pernah dengar ya, supralisin itu suplemen vitamin A dan vitamin A dan yang lain-lainnya ya, vitamin A, B, pokoknya kombinasi lah itu suplemen vitaminnya. Jangan dikobok-kobok. No, Evandre berdiri. Evandre, jangan kobok-kobok gitu. Aduh, ini suka banget nih main air nih kalau di sini nih. Udah Papi mau ngomong lagi. Mau ngomong nggak kamu? Enggak. Ini dia kayak begitu dia. Dia sekarang sudah SD ya. Udah masuk SD kelas 1. Dan aktivitasnya seperti itu, nggak bisa diem ya. Ya, jadi selain supralisin juga dia minum vitamin D. Vitamin D itu dinaikin juga dosisnya. Sebelumnya 3 tetes ya, karena pakai yang drop. Jadi 1 tetes itu 400 IU. Sebelumnya itu 3 tetes berarti 1200, dan ketika bilirubinnya naik dinaikin jadi 2000 ya, jadi 5 kali tetes, 5 berarti 2000 IU ya. Nah kemudian di bulan Mei itu yang terakhir ya. Nah di bulan berikutnya sebetulnya dia ada sempat naik lagi dari 1,3 bilirubin direknya jadi 1,1, kemudian 1,7, kemudian 2. Dan bahkan waktu di bulan Juli atau bulan Juni itu saya nggak cek lagi gitu, karena saya tahu ini kayaknya kenaikannya cukup signifikan. Bahkan bola matanya udah mulai kelihatan kuning. Kalau saya perkirakan mungkin sudah mencapai 4 kali direknya itu waktu itu ya. Tapi kita coba terus pakai ini aja, terus berikan obat aja. Terus berikan obat aja dan menunggu bagaimana tubuh ini bereaksi. Waktu itu saya juga sempat bingung kenapa ya, kok bisa naik lagi. Apakah dia harus masuk proses transplant lagi, maksudnya screening transplant lagi, persiapan. Tapi saya cuma bisa berdoa waktu itu, cuma bisa berharap semoga bilirubinnya bisa turun lagi ya.
Dan puji Tuhan di bulan Juli ya, di bulan Juli sekitar Juni dan Juli ya, itu mulai ada tanda-tanda mungkin obatnya sudah mulai bereaksi, bilirubinnya bisa perbaikan kembali ya. Sampai hari ini di pemeriksaan terakhir bilirubinnya untuk direknya sudah 0,7 ya. Dan SGOT-SGPT-nya waktu itu sempat nyentuh angka 300 waktu dia bilirubinnya naik kemarinnya di bulan Mei sampai bulan Juni itu sampai 300. Dan puji Tuhan sampai saat ini pemeriksaan terakhir untuk SGOT-SGPT-nya sudah sekitar 100-an, dan ada kalau nggak salah SGPT-nya ya itu 90-an kalau nggak salah. Nah, jadi oke. Kita ngobrol ya di sini ya. Aduh, kepentok lagi papinya. Jadi kepentok lagi. Papi ngomong lagi ya. Ya, jadi inti dari sharing di video kali ini, saya mau mengatakan mungkin ada bapak ibu yang anaknya baru di Kasai ya. Di Kasai maksudnya kemungkinan untuk bilirubin itu naik kembali itu ada, tergantung kondisi setiap anak ya. Mungkin saya berpikir apakah si Evandre ini udah mulai sekolah, mungkin ada agak keletih atau bagaimana gitu ya, yang mengakibatkan bilirubinnya bisa naik. Saya pun tidak tahu gitu loh. Tapi ya selama ini saya cuma berusaha supaya dia tidak kecapean, tidak kelelahan gitu ya. Tidak kelelahan, sebisa mungkin untuk tidak sampai lelah begitu ya. Agar dia pun kondisi tubuhnya bisa tetap terjaga gitu. Dan apalagi ya, kemarin itu Evandre mau dicoba untuk diterapi obat Flimusil lagi, karena Prof Hanifa lagi berupaya gitu ya untuk mencari tahu apakah Flimusil ini bisa memperbaiki SGOT-SGPT, karena memang banyak diantara anak-anak yang sudah di Kasai itu ada yang SGOT-SGPT-nya sulit untuk normal, ada juga yang bisa normal gitu ya. Ada juga yang dari Kasai awal pertama kali sampai saat ini pun ada yang belum normal-normal, contohnya kayak si Evandre ini. Jadi waktu itu dia pernah sempat hampir normal, SGOT-SGPT-nya sekitar 70 sampai 80 pasca Kasai, kemudian naik lagi. Nah, ini ada beberapa kasus yang memang diperhatikan sama Prof Hanifa. Kalau dengan menggunakan obat Flimusil, SGOT-SGPT bisa ada perbaikan. Contohnya memang Evandre, yang terjadi pada Evandre ini. Karena memang setelah diteliti Flimusil itu bisa menurunkan bilirubin bila terjadi kenaikan. Dan beberapa kali ketika bilirubin Evandre naik, dicoba mengkonsumsi Flimusil, dia bilirubinnya kembali ada perbaikan begitu. Jadi mungkin ada indikasi Flimusil ini bisa berguna ataupun bekerja untuk perbaikan fungsi hati, seperti itu ya. Ya, saat ini sih saya cuma bisa terus mengantisipasi aja sih. Semoga dia nggak naik lagi bilirubinnya, dengan obatnya juga nggak di stop. Karena memang jujur waktu itu saya sempat penasaran bagaimana kalau Urso itu di stop dan ternyata terjadi kenaikan yang mengakibatkan bilirubinnya bisa naik lebih jauh. Karena waktu itu saya perhatikan kok kondisinya ketika minum Urso, waktu itu Ursonya minumnya 150 kali 3 pada saat itu. Nah, kemudian ternyata kenaikan bilirubinnya cukup signifikan. Karena itu saya memutuskan coba deh jangan di stop dulu deh Ursonya deh. Kita akan lihat beberapa bulan ke depan ya, untuk melihat kondisi tubuhnya ya. Kenapa? Iya, papi juga sayang Evandre. Loh, anaknya nih. Anak ini, puji Tuhan sih ini udah mulai kelihatan. Iya dong, bersyukur sama Tuhan. Ya, berterima kasih sama Tuhan, Evandre diberi pemulihan kembali. Ya, kondisi kulitnya sudah mulai kelihatan putih kembali. Karena Evandre kan memang pada dasarnya kulitnya putih ya. Jadi kalau misalkan kuningnya naik itu kelihatan banget.
Jadi kulitnya mungkin lebih mengarah ke hitam, ke kuning-kuningan begitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau misalkan ingin peka gitu ya untuk melihat anak apakah ada kenaikan bilirubin atau enggak, itu sebenarnya kelihatan banget dari ujung mata. Ini kalau saya perhatikan nih, sini Dek. Ini. Dia mau. Sini lihat dulu. Nih ujung mata Fane, coba kamu lihat sana. Nah, ini udah jauh lebih baik ya. Coba lihat lagi sana. Lihat lagi sana Fandri. Tuh dia mau marah. Lagi sana. Coba lihat. Nah, ini udah jauh lebih baik. Kalau sebelumnya itu seperti kelihatannya awal-awalnya ya, kalau misalkan kenaikan tuh agak sedikit coklat-coklat gitu. Kalau Bapak Ibu yang udah terbiasa melihat, itu akan terlihat perbedaannya. Ya, walaupun mungkin kulit anak Bapak Ibu awalnya gelap, tapi kalau lihat dari ujung mata itu kan skleranya pasti putih, nggak mungkin warna yang lain. Nah, itu kalau ada perubahan pasti kelihatan banget. Nah, saya waktu itu sebenarnya di bulan April, ya waktu itu saya cek labnya kan di bulan Mei, ketahuan naiknya. Di bulan April sih udah mulai agak curiga sebetulnya, kok anak ini setiap pulang sekolah kulitnya agak lebih hitam. Itu pulang sekolah agak lebih hitam, kemudian matanya agak lebih kecoklat-coklatan begitu di skleranya ya, di skleranya, jadi nggak kuning, nggak putih bersih. Nah sekarang kalau setiap kali pulang sekolah udah kelihatan tuh normal kembali, nggak kelihatan seperti kayaknya kucel banget gitu loh kalau setiap kali pulang sekolah. Jadi warna matanya yang skleranya itu tidak kelihatan coklat seperti itu. Ya paling sharingnya begitu aja ya. Saya kadang kalau misalkan anak ini lagi masa-masa perawatan gitu, saya nggak kepikiran buat bikin video Bapak Ibu karena fokus buat memperhatikan dia. Jadi kalau lagi sekarang udah ada perbaikan, saya baru bisa nono basah, Evandri basah. Kalau dia sudah mulai ada apa sih, kamu nggak bisa diam sekali ya? Kamu nggak bisa diam sekali ya? Jadi kalau dia sudah mulai ada perbaikan, baru saya bisa berbagi lagi, sharing lagi tentang kondisi anak Kasai dengan dengan penyakit atresia biliar ini. Manjat lagi. Udah bikin videonya? Padahal nggak mau ngomong. Apa baca aja? Sini, sini. Kamu coba cerita. Di sekolah kamu bagaimana? Coba. Kamu punya bestie katanya di sekolah ya? Namanya siapa bestinya? Hah, Cleo. Cleo teman kamu waktu TK atau waktu SD, baru SD? Hah? Emang TK belum? Emang TK belum berteman? Hah? Udah berteman. Terus kamu di sekolah senang nggak? Enggak, banyak pelajarannya. Banyak pelajarannya ya, capek ya sekolah ya. Capek ya, beda sama TK ya. TK banyak mainnya ya. Oh. Awas jatuh. Udah yuk kita pulang yuk. Ya, yuk kita pulang yuk. Enggak mau, tetap di sini. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya. Mungkin nanti berikutnya lagi saya akan coba sharing lagi perkembangan tubuh kembang Evandri ya, perkembangan tubuh kembang anak Kasai ya. Ya mungkin masih beberapa Bapak Ibu yang belum mengetahui ataupun masih ngeblank gitu ya buat merawat ataupun menghadapi anak seperti Evandri ini yang Tuhan anugerahkan memiliki penyakit langka atresia biliar dan sudah di Kasai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.